Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, di sini kami akan menjelaskan tentang poster yang kami buat, yaitu tentang tsunami Selat Sunda yang terjadi pada tanggal 22 Desember 2018. Sejarah mencatat pada tahun 1883 terjadi tsunami besar di Selat Sunda yang dipicu oleh letusan gunung api Krakatau dan mengakibatkan kerusakan infrastruktur serta lebih dari 35.000 korban jiwa. Peristiwa yang sama kembali terjadi pada tahun 1928 dan memicu terjadinya tsunami kecil di sekitar Gunung Anak Krakatau. Selain karena letusan gunung api, Selat Sunda juga memiliki potensi tsunami yang dipicu oleh proses tektonik atau gempa bumi akibat pergeseran lempeng di zona subduksi. Namun demikian, jejak tsunami akibat proses tektonik di Selat Sunda tersebut sampai hari ini belum ditemukan atau dibuktikan secara ilmiah. Berbeda dengan tsunami sebelumnya, proses terjadinya tsunami Selat Sunda 22 Desember 2018 disebabkan oleh runtuhan material Gunung Anak Krakatau yang muncul di atas permukaan laut Selat Sunda dengan ketinggian 338 meter dan ketinggian setelah terjadi erupsi adalah 110 meter di atas permukaan laut. Proses tersebut mirip dengan longsoran tebing Gunung Stromboli yang masuk ke dalam badan air dengan cepat dan memicu terjadinya gelombang tsunami setinggi 8 meter pada Selanjutnya yaitu penyebab dan waktu terjadinya. Berdasarkan hasil analisis citra satelit Sentinel-2A, Gunung Anak Krakatau sebelum dan setelah terjadinya tsunami Selat Sunda 22 Desember 2018, nampak terlihat jelas perbedaan morfologi Gunung Anak Krakatau yang mengindikasikan terjadinya longsoran tubuh Gunung Anak Krakatau ke arah barat daya yang memicu terjadinya tsunami. Hal tersebut sesuai dengan hasil interpretasi visual dan aktivitas seismik letusan Gunung Anak Krakatau pada tanggal 22 Desember 2018. Selanjutnya, berdasarkan hasil pemodelan numerik sederhana yang dilakukan oleh tim terkait kejadian tsunami Selat Sunda 22 Desember 2018, menunjukkan bahwasanya Pulau Panaitan di pantai barat Pandeglang yang pertama kali terkena gelombang tsunami, diikuti oleh Tanjung Lesung, Sumur, dan Ujung Kulon. Energi tsunami berkurang secara signifikan di Teluk Lada, Panimbang karena faktor topografi dasar laut yang relatif dangkal dibanding daerah lainnya. Kemudian, gelombang tsunami menghantam pantai Carita dan energinya semakin berkurang ke arah utara. Gelombang tsunami yang menghantam Provinsi Lampung di sisi timur Selat Sunda, energinya tidak sebesar di Provinsi Banten. Baik, saya akan lanjutkan. Korban tsunami Selat Sunda. Menurut BNPB, dampak tsunami yang menerjang pantai di Selat Sunda, khususnya di daerah Pandeglang, Lampung Selatan, dan Serang, yaitu jumlah korban dari bencana tsunami di Selat Sunda tercatat 40 orang meninggal dunia, 584 orang luka-luka, dan 2 orang hilang. Kerugian fisik meliputi 430 unit rumah rusak berat, 9 hotel rusak berat, 10 kapal rusak berat, dan puluhan rusak. Di Kabupaten Pandeglang tercatat 33 orang meninggal dunia, 491 orang luka-luka, 400 unit rumah rusak berat, 9 hotel rusak berat, dan 10 kapal rusak berat. Daerah yang terdampak adalah pemukiman dan kawasan wisata di sepanjang pantai, seperti Pantai Tanjung Lesung, Sumur, Teluk Lada, Penimbang, dan Carita. Saat kejadian, banyak wisatawan berkunjung di pantai sepanjang Pandeglang. Di Lampung Selatan, 7 orang meninggal dunia, 89 orang luka-luka, dan 30 unit rumah rusak berat. Sedangkan di Serang, tercatat 3 orang meninggal dunia, 4 orang luka-luka, dan 2 orang hilang. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan. Beberapa lokasi yang terdampak tsunami. 1. Daerah yang terkena dampak tsunami paling parah adalah Kecamatan Sumur, khususnya di Desa Kartamukti dan Kartajaya. Kecamatan Penimbang terutama di daerah Tanjung Lesung, dan Kecamatan Labuan terutama di Desa Teluk hingga Carita. 2. Gelombang datang tsunami di Kecamatan Sumur umumnya dari arah barat dengan ketinggian 6 meter dan jangkauan genangan hingga 200 meter dari garis pantai. Sedangkan di Kecamatan Panimbang umumnya dari arah barat daya dengan ketinggian mencapai 6 meter dan jangkauan genangan hingga 150 meter dari garis pantai.
Sementara gelombang yang datang tsunami di Kecamatan Labuan umumnya dari arah barat daya dengan ketinggian mencapai 3 meter dan jangkauan genangan hingga 100 meter dari garis pantai. Berdasarkan informasi dari warga, terdapat setidaknya 3 gelombang tsunami dengan ketinggian gelombang pertama relatif rendah, disusul dengan gelombang kedua dan ketiga yang lebih tinggi dan kuat. Baiklah, perkenalkan, nama saya Januardi dengan NIM F1D320016. Di sini saya akan melanjutkan dan menjelaskan tentang upaya mitigasi bencana yang telah kami buat pada poster tersebut. Nah, di mana tsunami yang dipicu oleh aktivitas gunung api dan longsoran material vulkanik seperti terjadi di Selat Sunda pada tanggal 22 Desember tahun 2018 sangat jarang terjadi, sehingga harus menjadi pelajaran penting bagi masyarakat di sana, pemerintah daerah setempat dan pemerintah pusat, bahwa sumber bencana tsunami bukan hanya dari aktivitas tektonik seperti gempa bumi, namun juga aktivitas gunung api. Selain itu, berdasarkan hasil observasi lapangan dan penuturan saksi mata di lokasi terdampak bencana, maksimum jangkauan genangan tsunami mencapai 200 meter dari garis pantai, seperti terjadi di Desa Kartajaya, Kecamatan Sumur, sehingga diperlukan perhatian khusus bagi pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan dan pemetaan ruang pesisir bagi radius 1-200 meter dari garis pantai. Upaya pengurangan dampak risiko bencana dengan alarm, masyarakat harus sadar betul bahwa bencana tidak hanya dihindari dari yang dapat dilakukan adalah mengurangi dampaknya. Menggali kearifan lokal dan membangun kesadaran kolektif masyarakat akan risiko bencana melalui kurikulum pendidikan sekolah, sosialisasi dan pelatihan dan pelatihan merupakan opsi yang layak dipertimbangkan. Sistem peringatan dini tsunami dapat dipertimbangkan untuk diimplementasikan di kawasan pesisir Selat Sunda. Singkatnya, jarak antara sumber tsunami dan kawasan pesisir dampaknya itu kurang 30 menit harus menjadi pertimbangan utama dan dalam pemilihan sistem atau teknologi peringatan dini tsunami. Selain itu, aspek biaya dan karakteristik masyarakat dalam merawat peralatan sistem peringatan dini juga perlu mendapatkan pertimbangan serius. Baiklah, dengan ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usai 1883, Krakatau tetap aktif dan melahirkan anak Krakatau pada 1927 yang terus membesar hingga ketinggian 240 meter. Berkali-kali anak Krakatau meletus termasuk sepanjang 2018 hingga pada 22 Desember sejak pukul 5 sore terjadi erupsi dan sekitar pukul 9.30 malam pasang dan tsunami terjadi. Gelombang pasang dan tsunami akibat longsor di bawah laut mendorong air ke permukaan tanah menyapu pesisir Lampung dan Banten.